nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan tersebut kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam ini dengan keberkahan tersebut kita dapat berkumpul di Mushola Darun Najwa untuk mengikuti kegiatan pengajian, yaitu setiap malam Jumat pertengahan trip. Selanjutnya mudah-mudahan hadir kita di sini dalam mengikuti pengajian tersebut benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan atau biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil di dunia maupun di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab ini kita selalu diberi keberkahan hingga dapat menjalankan kegiatan, yaitu kegiatan pengajian, yaitu kegiatan pengajian malam Jumat. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita masih diberi kehidupan. Mudah-mudahan dengan kehidupan kita ini kita dapat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian syukur tersebut kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tersebut dalam istilah Indonesianya yaitu berterima kasih. Kalau Al-Qur'annya atau syariatnya yaitu syukur. Kalau istilah Indonesianya yaitu berterima kasih. Kalau wong Jawane matur suwun. Dan cara Inggris thank you. Ngerti nih kuwi to. Thank you. Itu syukur cara Inggris. Cara Cinane apa? Kasia. Artinya mau iku. Saliannya ora ngerti. Itulah syukur dalam istilah kita orang Indonesia atau Jawa atau dan lainnya. Artian kita bersyukur kepada Allah diberi kehidupan di dunia ini, yaitu kita menjalankan ibadah kepada Allah. Artian syukur tersebut yang dinamakan syukur tersebut yaitu apabila kita diberi kenikmatan atau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menjalankan atau melakukan terhadap kebaikan atau mengarahkan kepada hal yang baik, itu namanya bersyukur. Contoh misalnya
tubuh kita. Misalnya kita diberi tangan, kita bersyukur diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan dengan yang baik, dalam artian mau bekerja. Misalnya kalau kita umumnya di sini yang punya kebun sawit atau kebun karet mau bekerja, kalau yang punya kebun karet yaitu mau bekerja potong mungkin misalnya, atau yang punya kebun sawit yaitu dodos atau ngegrek misalnya. Pokoknya hal-hal yang baik. Kalau yang berjualan mungkin atau berjualan sate itu mau mengipas-ngipas satenya, ataupun yang kebuli atau yang pekerjaan lain misalnya seperti orang yang bertukangan itu mau bekerja untuk memasang batu atau master sebagainya. Artinya kalau kita diberi tangan itu digunakan untuk hal yang baik, insya Allah ini akan ditambahi rezekinya. Yaitu dalam artian dalam kaulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawuhnya Allah Ta'ala yaitu la in syakartum la azidan lakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Itu tadi misal kita diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kaki misalnya, kok mau berjalan melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu seperti ini misalnya, atau ke tempat pengajian umum lainnya, atau untuk berangkat bekerja, insya Allah mudah-mudahan kita akan ditambahkan kenikmatan tersebut. Atau kalau kita mau bersyukur, insya Allah Allah menjanjikan yaitu akan ditambahkan nikmatnya dan lain sebagainya. Misalnya yang mulut misalnya, mulut atau coba-cobanya ya cangkem, yaitu seumpama mau menggunakan untuk hal kebaikan, yaitu mau membaca Al-Quran atau memberi pitutur yang baik atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita mau bersyukur, insya Allah mulut kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Atau misalnya lagi kita diberi kenikmatan yang berupa mata, mau melihat untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan mata kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saking bersyukurnya orang-orang tersebut, misalnya diberi tangan, kok mau bersyukur, saking bersyukurnya itu dia mau lebih untuk bisa berfaedah. Tangan tersebut kok digunakan atau istilahnya biar menjadi tambah keberkahannya. Tangan tersebut diberi ilmu, sehingga tangan tersebut bisa menjadi keberkahan. Semisal kalau seperti contohnya seperti seorang petinju. Seorang petinju itu kalau karena dia saking syukurnya, maka dia belajar bertinju hingga menjadi profesi.
tangan tersebut menjadi profesional, menjadi petinju, tangan tersebut bisa menghasilkan uang ataupun dan lain sebagainya. Misalnya kaki seumpama untuk lebih bermanfaat, jadi kaki tersebut diberi fasilitas atau diberi ilmu hingga bisa menjadi pemain bola yang handal atau pelari olahraga yang cepat. Jadi dengan kaki tersebut bisa menghasilkan keberkahan atau bisa menghasilkan uang. Ataupun seumpama tadi misalnya mulut, misalnya mulut tersebut bisa supaya bisa lebih memberikan keberkahan, mulut tersebut diberi ilmu hingga mulut tersebut bisa menjadi bisa menghasilkan uang, yaitu bisa menjadi seorang penceramah misalnya, ataupun kalau yang Peter ngomong biasanya apa Pak, pengacara dan lain sebagainya. Dengan mulut tersebut bisa jadi pelatih. Nah, jadi dengan mulut tersebut bisa menghasilkan bisa menghasilkan usaha atau bisa menghasilkan uang. Itu namanya, kalau kita karena saking bersyukurnya kita diberi kenikmatan yang berupa anggota tubuh dari tangan, kaki, mulut atau mata misalnya, karena diberi ilmu, dikasih ilmu hingga mata tersebut bisa kalau istilah sekarang bisa menjadi fotografer atau lain sebagainya. Itu karena saking bersyukurnya punya anggota tubuh hingga anggota tubuh tersebut diberi ilmu atau perkara yang bermanfaat bagi anggota tubuh tersebut, maka anggota tubuh tersebut mempunyai nilai lebih atau nilai plus, jadi bisa menghasilkan usaha atau menghasilkan uang. Itu contoh yang ada di dalam tubuh kita. Seumpama misalnya yang ada dalam kehidupan kita, misalnya kita punya kebun sawit atau kebun karet atau pekerjaan lainnya seperti usaha lainnya atau pegawai negeri. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah Allah itu akan menambah keberkahan kepada orang tersebut. Seumpama kita punya kebun karet, kok mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kebaikan atau hal yang baik terhadap kebun karet kita atau kebun sawit kita, mau memberi, mau bekerja, mau kalau sawit mau memberi pupuk dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan menambahkan hasil daripada kebun tersebut. Atau semisal ya pegawai negeri misalnya, kalau pegawai negeri tersebut mau bersyukur, dalam artian mau melakukan dalam hal kebaikan, yaitu tidak melakukan korupsi atau tidak mengintip uang perusahaan, atau kalau guru ya tidak korupsi atau dan lain sebagainya, insya Allah akan ditambahkan kenikmatan terhadap orang tersebut. Bahkan bisa mungkin bisa, kalau pegawai negeri bisa menjadi naik pangkatnya atau dan lain sebagainya. Itu seumpama kita mempunyai yang ada dalam kehidupan kita, yaitu seperti kebun karet atau sawit, atau kita yang
menjadi pegawai atau bekerja dalam suatu perusahaan dan lain sebagainya, kalau kita mau bersyukur, dalam artian mau mengarah dalam hal yang baik atau berbuat baik terhadap pekerjaan tersebut, insya Allah Allah akan menambahkan keberkahan terhadap orang tersebut. Itu dalam hal dunia. Seumpama dalam hal kekeluargaan, kita punya, misalnya yang laki-laki sudah punya istri atau yang perempuan sudah punya laki-laki, kalau kita mau bersyukur kepada kita sudah mempunyai istri, dalam artian kita seumpama seorang laki-laki ini kepada perempuannya itu semakin sayang atau semakin cinta, insya Allah seorang istri tersebut akan tambah kecintaannya atau sayangnya tersebut. Itu kita seumpama dalam berkeluarga, mungkin bahkan mertuanya itu ya, kalau seorang istri kok sayang kepada suaminya, insya Allah mertuanya juga ikut sayang juga kepada suaminya tersebut, suami si perempuan tadi. Itu mungkin kalau bukan anaknya saja, kalau kita seumpama kita cinta kepada istri kita, insya Allah mudah-mudahan mertua tersebut sayang juga kepada kita. Mungkin kalau mungkin mertuanya kalau kebunnya lebar, bukan anaknya saja yang dikasihkan kepada kita, mungkin bisa jadi nanti kebunnya juga dikasihkan kepada kita. Itu kalau kita cinta atau sayang kepada istri kita. Itu seorang laki, kalau laki kalau seorang perempuan, ya begitu juga. Dan seterusnya, mungkin kalau kita mempunyai anak, kalau kita memang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita kepada seorang anak yaitu memberi pendidikan yang baik. Artinya kita mau menyekolahkan anak kita atau memasukkan ke dalam pondok pesantren, itu insya Allah anak yang kita beri pendidikan yang baik, mudah-mudahan anak tersebut bisa berbakti kepada kita, bisa mendoakan kepada kita. Sebab kita hidup itu harus bersyukur, kita diberikan kehidupan itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi dalam artian kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih hidup, jadi kita memang harus beramal. Selama kita masih hidup, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah juga dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan manusia, jin ataupun manusia dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu firman Allah mengatakan demikian. Jadi kita hidup di dunia ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mumpung kita masih hidup, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah habis kehidupan kita, artinya kita sudah meninggal, jadi kita ini segala amal kita di dunia ini sudah putus. Artian dalam
hadis Nabi, yaitu kalau sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, yaitu sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Artinya ketika anak Adam tersebut meninggal atau mati, maka putuslah amal anak Adam tersebut kecuali 3 perkara. Jadi nek wong wis mati ya amale ya wis putus, orangnya wong mati iso ibadah meneh. Mungkin dengan keberkahan bulan Rajab, kalau kita bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kita di dalam bulan Rajab, itu kita harus memperbanyak membaca sholawat, beribadah. Mungkin seperti seumpama kita mau berpuasa atau malamnya nanti tahajud, ini insya Allah akan diringankan segala urusan dunia. Apalagi kalau di dalam bulan Rajab ini lipatannya yaitu 70 kali. Jadi kita bersolawat sekali sama dengan bersolawat 70 kali dan lain sebagainya. Itu ibadah yang dilipat gandakan dalam bulan Rajab tersebut. Dengan ini mari kita sholawat dalam mengungkapkan rasa syukur kita, setelah kita masih berada di dalam bulan Rajab tersebut. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi qad wahada, sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sabana wa balighna Ramadana, wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apalagi selanjutnya di dalam bulan Rajab tersebut kita diperingatkan dengan melakukan yaitu sholat 5 waktu, yang dulu dengan keadaan Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad beliau diperintahkan untuk melakukan sholat yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian karena ada nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya, ini melihat umat-umatnya Nabi Muhammad tersebut kalau suruh melakukan sholat 50 waktu kayaknya tidak mampu. Jadi suruh Nabi Muhammad tersebut suruh usul kepada Allah, kepada Gusti Allah untuk mengurangi sholat tersebut hingga mencapailah 5 waktu. Orang sholat 5 waktu saja kadang masih
masih belum semuanya, masih ada bolong-bolongnya. Nah, ini pentingnya kita sholat. Dalam sholat itu ini dalam hadis dikatakan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu merupakan kita sowan, nek cara basa Jawa nek halus sowan, atau nek cara basa biasanya ya kita bertamunya seorang hamba terhadap Tuhannya. Silatun bainal abdi wa rabbih, yaitu bertamunya seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi itu namanya apa? Sholat itu dikatakan kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertamunya seorang hamba kepada Gusti Allah atau kepada Tuhannya. Itu perlunya sholat atau pentingnya sholat. Dan juga di dalam sholat tersebut fiha ijabatu doa. Kalau kita melakukan sholat, insya Allah doa-doa kita akan diijabahi. Fiha ijabatu doa, fiha yang tetap di dalam sholat tersebut ijabatu doa, terijabahnya doa itu perlunya kita melakukan sholat. Jadi kalau orang yang doanya kurang dikabulkan atau kurang ijabah, nah ini sholatnya mungkin masih belum sempurna. Terus waqabulul akmal, dan juga dengan sholat tersebut bisa menjadi diterimanya segala amal, wa barakatur rizki, dan berkahnya rizki. Jadi kalau sholatnya itu sempurna, insya Allah doa kita akan diijabahi, segala amal kita akan diterima oleh Allah, dan rizkinya akan menjadi berkah. Itu kalau kita memperhatikan dengan sholat-sholat kita. Nah, ini waroihatu fil abdan, dan bisa menjadi bentuk kita beristirahat dalam kegiatan duniawi atau segala urusan. Dengan sholat kita bisa mengistirahatkan badan kita, yaitu dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa merupakan istirahat. Ini ada riwayat, yaitu Nabi dulu pernah menyuruh bertanya dengan istrinya, yaitu kepada istrinya itu menanyakan Bilal, atau dia bertanya di mana Bilal hari ini di sholat, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi sahabat Bilal tersebut disuruh azan supaya Nabi ini bisa melakukan sholat. Itu kalau Nabi Muhammad istirahatnya itu dengan melakukan sholat. Jadi itu pentingnya kita sholat, ya. Bagi kita juga bisa menjadi istirahatnya anggota badan dari kegiatan duniawi atau urusan dunia. Dengan sholat tersebut itu juga bisa menjadi wasitru bainahu wa bainan nar. Jadi bisa menjadi penghalang bagi orang tersebut dengan api neraka. Jadi kita lanjutkan Maulidul Barzanjinya. Cukup pendek-pendek saja, nggak usah perlu panjang-panjang. Biasanya ibu-ibunya ini kan maunya yang pendek tapi maksud semua, Bu, ya, bukan panjang tapi maksudnya sedikit.
doakan Bu, saya kira mungkin tidak tarik ke yang kalau pendek masih semua apa mepet, kalau panjang masuknya sedikit ya ya gitu. Biasanya ibu-ibunya itu gitu, maunya pendek tapi masuk semua, artinya ilmunya apa pengajiannya itu cukup pendek saja tapi masuk semuanya, bukan panjang-panjang membahas segala macam ilmu itu, nanti yang masuk cuma sedikit gitu. Jadi cukup kita sedikit saja, itu tadi temanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup, diberi kehidupan di dunia ini, kita harus bersyukur, yaitu mau beribadah untuk mewujudkan rasa syukur tersebut, atau cara bahasa kerennya mengimplementasikan itu cara bahasa kerennya. Mewujudkan rasa syukur itu harus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kehidupan ini harus bersyukur, artinya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita diberi kehidupan ini, mumpung kita masih hidup. Jadi segala amal itu bisa kita lakukan itu mumpung kita masih hidup, sebelum sampai kita meninggal. Nanti idza mata ibnu adama ikota amaluhu, maka amalnya akan putus. Jadi orang mati tadi sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah dan lain sebagainya. Kalau sudah putus, sudah meninggal itu. Maka yang bisa kecuali tiga yang tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Selanjutnya, walamma tamma min hamlihi atir bismillahirrahmanirrahim atirillahumma qadarul karim bi'arafin tadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min hamlihi sahrani ala mashuril aqwalil marwiyah wa ufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad istaza bi ahwalihi nabi bani nadiyyi min at-taifatin najariyah. Walamma tamma min hamlihi, yang semangsane sempurna min hamli saking kandungane wetengane Kanjeng Nabi, sampurna sahrone ing umur wulan ala masyhuril aqwali ngatasé masyhure pira-pira kaul almarwiyati kang bangsa riwayat. Jadi Rufia mongko den pundhut bil Madinati ana ing negara Madinah al munawwarati kang bangsa munawwarah, kang bangsa mencorong, kang bangsa suci. Sapa abuhu bapak Kanjeng Nabi, rupane Abdullahi Sayyid Abdullah. Wa kana lan ono sapa kotistaza, wa kana lan ono sapa Abdullah alaiku kotistaza, teman-teman liwati sapa Abdullah bi ahwalihi ana kelawan pamane Kanjeng Nabi, paman-pamane Nabi, ya rupane Bani Adiyin, ya Bani Adi minat taifati saking pangkan an-Najariyah iki kang bangsa Najariyah. Jadi ketika Nabi dalam kandungan ini sudah sempurna berumur 2 bulan, menurut kaul-kaul yang masyhur, yang diriwayatkan dengan kaul-kaul yang masyhur, maka pamannya Nabi yaitu yang bernama Sayyid Abdullah ini
wafat di negara Madinah Al-Munawwarah. Ini jadi Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan, bapaknya itu wafat atau dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemudian pengajian pada malam hari ini intinya banyak-banyak bersyukur gitu, bukan syukuri mas, yang penting kita bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan pembacaan doa pada beliau Bapak Parino untuk memimpin pembacaan doa. Teman-teman dengan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafin ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbahi bi kalimati min sultani wal aqibatu lil muttaqin wa khtim lana min fadil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna min jami'il balwa wa la albisna bi taqwa amalan shalih imatu watartun alam singkotir Rabbana dalam busana wilan kafirna wa tarhamna nakunana minal khasirin wa abrihna nasyad wa sabit adamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma armata sayyidina Muhammadin, Allahumma salli sayyidina Muhammadin, Allahumma barik mati sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syaratan dunjina biha min jami' awali wal afat wa taqdilana jamilah hajat wa tutahhirna min jami' syai'at wa tarfa'na inda darajat wa tubarina qasah khayat min jami' khairati wa mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina Allahumma ghfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka mutlaqan fi dunya wa dunya akhirah. Allahumma ya Ghani Hamid ya Mudi ya Hamid ya Rahim ya Wadud ahmini ya halika wa masyah wa sifatika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa a'udzubika min syaqwatika wa nar. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana sumana takturana pangabutana amin tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fitini wa aqiyatan jasadi wa jadatan bilmini wa barakatan birjeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin manafi sakaratil maut wa najatan minan nar wa badal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab ilaihi wa lana min qabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbih fili wali walidayya amin taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pengajian kita malam hari ini. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.